Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulida. Di sini saya akan menyampaikan orasi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca pada Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Pekalongan, Bapak Dekan dan Pembantu Dekan di Universitas Pekalongan, Bapak Kepala Program Studi di Universitas Pekalongan, para dosen dan staf administrasi, tamu undangan mahasiswa dan hadirin yang saya hormati pula. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam nuansa yang cukup mengkhawatirkan saat ini, dalam nuansa yang pandemi atau COVID-19. Tetapi alhamdulillah untuk saat ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang ini. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini perkenankan saya menyampaikan pidato orasi dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Baca pada Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Judul tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa minat baca yang terjadi pada kalangan mahasiswa khususnya di Universitas Pekalongan masih dianggap rendah. Seperti yang diketahui bahwa membaca adalah jendela dunia. Buku adalah jendela dunia. Pepatah tersebut bisa kita katakan tepat karena agama pun juga mengatakan hal yang sama. Tuhan melalui ayat Al-Quran pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW memerintahkan hambanya, makhluknya, atau memerintahkan manusia untuk membaca. Iqra. Membaca dalam hal ini bukan berarti hanya dalam arti sempit, tetapi membaca sesuatu yang tertulis dan membaca kebesaran-kebesaran Tuhannya. Seperti itu. Nah, pada saat kita membaca, mengapa sih membaca bisa dikatakan kegiatan spiritual? Jawabannya bukan sekadar konteks membaca kitab suci. Pada saat kita membaca, niat yang tulus, secara tidak langsung kita berupaya untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain atau dari sudut pandang si penulis. Contohnya, kita menyampaikan bahwa hari ini saya mendengar berita di Pekalongan itu sudah zona hitam. Kemarin sempat viral yang seperti itu. Nah, tetapi kalau kita membuka sosial media, tidak hanya untuk bermain selfie atau yang lain sebagainya, tetapi kita harus mencari informasi apakah benar bahwa kota Pekalongan atau Kabupaten Pekalongan itu sudah termasuk zona hitam. Ternyata apa? Berita itu adalah hoax. Karena apa? Kita tahu sumbernya yang asli, kita tahu sumbernya dari mana. Kita tahu sumbernya dari pemerintahan kota bahwa berita tersebut hoax. Karena kita membaca berita tersebut hoax karena seperti ini dan tentunya di situ pasti ada alasannya. Nah, jadi kita tahu untuk membaca, dengan membaca kita tahu informasi yang sesungguhnya. Tetapi untuk membaca pun kita harus teliti dari mana sumbernya. Nah, dari sudut pandang masing-masing orang itu kan berbeda. Jadi kita harus lebih waspada. Untuk membaca pun kita perlu teliti dari penulisnya. Terus juga untuk pengetahuan kita harus membaca dengan pemahaman, tidak hanya membaca sekilas ataupun membaca
cepat seperti itu, tidak. Tapi kita membaca dengan pemahaman, membaca dengan teliti, membaca kritis pun itu lebih baik. Nah, kegiatan-kegiatan membaca ini lebih positif karena selain kita mendapat pahala karena kita menjadi belajar, menjadi ilmu pengetahuan, kita juga menambah informasi, menambah wawasan seperti itu. Maka dari itu perlu ditingkatkan minat baca mahasiswa, yang mana semua itu berasal dari diri kita sendiri. Bagaimana minat baca kita selama ini? Sudahkah kita membaca yang tidak hanya berbentuk tulisan? Atau bahkan kita sama sekali tidak pernah membaca apapun selama kita berada di lingkungan kita sendiri atau di lingkungan kampus. Nah, kita ketika ada baliho atau ada MMT yang terpasang atau terpampang di kampus, biasanya itu kan ada pengumuman kejuaraan atau pengumuman apa. Nah, kita bisa membaca, oh juara satu tentang apa, orasi ilmiah juara satu tingkat internasional atau tingkat nasional. Nah, itu bisa kita ketahui siapa sih yang juara, misalnya siapa, seperti itu. Jadi kita mendapat informasi dari apa? Dari baliho tersebut. Kenapa kita bisa dapat informasi? Karena kita mau membaca. Seperti itu. Nah, tujuan meningkatkan minat baca itu apa sih? Yang pertama, tujuan dari mengembangkan minat untuk mendorong minat dan kebiasaan membaca agar terciptanya mahasiswa yang berbudaya membaca. Tidak hanya berbudaya selfie, TikTok, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, meningkatkan layanan perpustakaan. Nah, semakin kita sering ke perpustakaan, semakin kita hafal dengan perpustakaan. Misalnya, di perpustakaan ada kalau pernah ke perpustakaan Unikal itu pasti ada kotak saran dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa membaca suasana. Oh, di sini suasananya seperti ini misalnya. Wah, AC-nya kedinginan, harusnya sedang saja. Terus juga, oh bukunya tidak lengkap, kurang lengkap. Bisa kita kritik. Bukunya kurang lengkap dan lain sebagainya. Seperti itu. Tempatnya kurang nyaman misalnya. Oh, sofanya kurang dan lain sebagainya. Ataupun di sini bukunya kurang lengkap, tidak ada buku misalnya tidak ada skripsi yang tertera di sini, skripsinya hanya di ruang micro teaching misalnya. Bisa seperti itu. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya membaca tulisan, tapi kita bisa membaca suasana, kita bisa membaca keadaan. Nah, di situ karena ada kritik dan saran, silahkan masukkan kritik dan saran seperti itu. Yang ketiga tujuannya adalah untuk mendapatkan gagasan yang menyangkut essay dan tugas. Nah, kalau ada tugas, mahasiswa kalau ada tugas pasti kita ke perpustakaan, atau bisa minimal kita searching atau browsing di Google atau di internet. Nah, kita pasti membaca. Kalau misalnya kita tidak membaca, saya yakin hasil tugas yang kita kumpulkan itu tidak maksimal, karena kita tidak teliti terlebih dahulu materinya apa, terus kita menyampaikannya apa, seperti itu. Jadi sangat penting untuk membaca. Jadi jangan misalnya, wah ini ada materi ini, kita masukkan aja ke sini, kita masukkan paragraf ini ke makalah saya misalnya, tetapi dari paragraf awal sampai paragraf pertengahan itu tidak masuk, tidak nyambung. Jadi kan itu kan masih kurang. Jadi saya kira itu perlu dibaca dari awal lagi. Nah, itu perlu diteliti juga untuk mahasiswa nanti. Misalnya di kelas saya seperti itu, ya harus diteliti terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk meluaskan pengetahuan tentang suatu bidang, untuk memahami hal-hal yang ditulis oleh orang lain mengenai topik yang diminati, untuk meningkatkan gaya tulisan. Nah, ini untuk yang penulis seperti yang saya tahu penulis di sini itu seperti Pak Ribut, Pak Har, mungkin Pak Irwan dan dosen-dosen yang lainnya. Tentunya pasti menulis entah itu penelitian, entah itu menulis karya, entah itu menulis puisi, apapun itu pasti dosen-dosen kita itu
menghasilkan karya atau menghasilkan suatu karya seperti penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu luar biasa sekali. Mengapa sih dosen-dosen kita bisa seperti itu? Ya karena beliau-beliau ini rajin membaca dan tidak takut, tidak malu untuk bertanya. Bertanya kepada siapa? Bisa jadi bertanya kepada penulisnya langsung, karena beliau-beliau mungkin sudah pernah dekat, mungkin sudah pernah bertemu dengan beliau-beliau. Nah, kita hanya membaca dengan tulisan. Misalnya membaca buku yang kita tidak tahu maksudnya, bisa kita tanyakan kepada dosen-dosen kita. Nah, seperti itu. Kita bisa misalnya mau menulis novel, karena kita biasa membaca, jadi kita tahu gaya bahasa yang unik, yang asik, yang menarik, yang bisa menarik pembaca, minat baca mahasiswa atau minat baca orang lain. Jadi harga jualnya ada seperti itu. Jadi sangat menguntungkan sebenarnya kalau kita minat bacanya itu sangat tinggi. Nah, selanjutnya memiliki pengetahuan yang terkini, bukannya sudah basi. Nah, itu tadi sudah saya katakan. Jadi pengetahuan yang terkini adalah apa? Kemarin-kemarin sempat viral ada pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak mau membaca, kita tidak akan tahu berita apa yang sedang viral di lingkungan kita, khususnya di Pekalongan. Kita juga harus membaca dong, ada pengetahuan apa, ada informasi apa dari Universitas Pekalongan. Misalnya kuliah tetap dilaksanakan daring seperti itu, ya kan? Nah, itu kalau kita tidak mau membaca, ya tentunya kita tidak akan tahu hal seperti itu atau informasi itu. Nah, selanjutnya meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa, mengisi ruang waktu. Selain mengetahui pengetahuan yang baru, kita juga berpikir. Mahasiswa harus berpikir kritis. Loh, ini misalnya membaca novel, bisa dikatakan membaca novel. Untuk membaca novel diperlukan imajinasi yang masuk ke dalam novel tersebut. Karena apa? Karena di sini dia hanya membaca, tapi kita harus bisa masuk ke dalam tokoh tersebut. Jadi kita bisa merasakan, kita bisa seakan-akan kita itu keliling dunia. Karena buku adalah jendela dunia, jadi kita harus mengimajinasikan bahwa kita ada di posisi si buku itu, seperti itu. Mengisi luang waktu tentunya iya sangat bermanfaat, karena kalau kita menggunakan waktu dengan sia-sia itu saya kira sangat sia-sia sekali ya. Jadi kita perlu menggunakan waktu luang kita untuk membaca. Bolehlah kita membaca hanya 15 menit atau 10 menit. Nah, seperti itu. Upaya apa sih yang dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan minat baca? Hadirin yang saya hormati, setiap orang dikaruniai kemampuan yang berbeda. Setiap orang dikaruniai kemampuan yang berbeda-beda dalam membaca suatu bacaan dengan suatu kemampuan untuk membaca pun demikian. Tidak selalu berbentuk tulisan atau hanya tertulis pada lembaran kertas, akan tetapi juga terdapat pada lain tempat yang lain bentuknya. Dalam meningkatkan minat baca mahasiswa, tentunya kita ada upaya. Menurut Anne Alhira tersebut terdapat tips dalam meningkatkan minat baca mahasiswa agar prestasinya bisa memuaskan. Nah, yang pertama apa sih? Bagi para orang tua, membudayakan membaca dalam hal sangat penting dan dibiasakan dalam keluarga. Sangat tepat sekali. Yang pertama, ini bisa diawali dari keluarga kita sendiri. Bukan berarti orang tua kita harus membaca buku novel atau buku-buku yang lainnya, tidak. Tetapi kita misalnya nih sebagai orang tua itu dari rumahnya, misalnya kita sedang menonton TV, artinya di bawah ketika menonton TV pastinya ada tulisan yang berjalan di bawah itu ya, itu bisa kita baca. Nah, kita bisa belajar di situ. Kita bisa berikan contoh kecil untuk anak-anak kita nantinya. Nah, tuh Dek, misalnya itu Dek, di bawahnya ada tulisan apa ya? Ayo dibaca yuk. Nah,
Dari situ anak-anak bisa membaca apapun itu. Di situ pasti ada informasi, entah berita, entah nanti acara selanjutnya. Jadi kita bisa membaca. Nah, di situ anak kita pasti kepo, pasti ingin tahu, Bu, kalau berita ini kriminal itu apa sih, Bu, misalnya. Oh, ini itu apa sih, Bu? Nah, kita sebagai orang tua harus menjelaskannya dengan detail. Karena apa? Anak-anak kita itu sudah masuk dalam rasa ingin tahunya tinggi. Iya, kalau rasa ingin tahunya tinggi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dari anak, berarti tidak menarik sama sekali bagi mereka untuk membaca. Nah, kita harus balik tanya, udah dibaca belum tadi? Apa ya informasinya? Misalnya seperti itu. Nah, anak-anak kita pasti nanti akan menyampaikan kalau dianya membaca di tulisan di TV tersebut. Oh ya, Bu, nanti setelah ini acaranya ada acara ini, jam sekian, ya seperti itu. Jadi kita harus memancing anak kita untuk mau membaca sejak dini, ya. Nah, selanjutnya upaya apa sih bagi para dosen hendaknya memberi tugas? Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen. Ya, pokoknya terima kasih karena apa? Karena kalau tidak ada tugas, mungkin untuk tingkatan mahasiswa itu sangat minim. Tetapi tergantung mahasiswanya masing-masing. Kalau mahasiswanya sangat menggeluti membaca, mungkin satu tugas pun harus dari beberapa sumber buku, tidak hanya referensi buku, tidak hanya 1-2 dari internet, tetapi pasti akan mencari penelitian yang sesungguhnya dari lingkungan sekeliling dan lain sebagainya. Nah, di situ dibutuhkan mahasiswa membaca. Mau tidak mau, mahasiswa harus mau membaca. Karena apa? Karena dosen memerintahkan kita untuk tugas referensi dari buku. Misalnya kan ada ya dosen yang seperti itu. Nah, itu harus kita cari buku yang memang baik, fungsinya baik, sangat baik. Saya kira sangat baik daripada kita ambil dari internet yang internet itu bisa jadi terbitnya atau diedit dari tahun 1900 sekian, itu belum diperbarui, bisa jadi seperti itu. Jadi kita ketinggalan informasi sangat jauh dan sangat disayangkan. Jadi kalau untuk buku, mungkin ada buku yang lama, ada buku edisi baru, ada buku edisi yang sekarang, atau ada buku buku yang lainnya untuk mencakup materi, tidak hanya 1-2 buku seperti itu. Nah, selanjutnya perpustakaan adalah tempat yang mempunyai pengaruh besar bagi minat baca mahasiswa. Kenapa? Kalau tidak ada perpustakaan yang nyaman, saya kira kalau perpustakaan di Universitas Pekalongan bagi saya sangat nyaman, tetapi untuk buku-bukunya mungkin kurang lengkap, karena pernah saya mencari salah satu buku di perpustakaan tidak ada. Entah saya mencarinya kurang teliti atau karena memang tidak ada, karena saya waktu itu tidak mencari buku hanya sendirian, tetapi dengan teman-teman saya seperti itu. Nah, di situ di perpustakaan berperan sangat penting. Kenapa? Ini lingkupnya mahasiswa, jadi di Universitas Pekalongan. Jadi bagaimana caranya mahasiswa itu biar tertarik untuk masuk ke perpustakaan, minimal tertarik masuk ke perpustakaan. Nah, itu kalau sudah tertarik, mahasiswa sudah tertarik masuk ke perpustakaan, tentunya pasti akan kepo dengan buku-buku. Lah, ini ada buku ini nih, lah kayak minimal kita baca novel, komik kalau ada deh kayaknya. Ya, komik kalau ada. Selanjutnya kita kita mencari, aku ada tugas tapi belum niat untuk baca buku yang harus dicari di tugas, perintah di tugas, jadi aku mau baca yang lain dulu. Silahkan baca yang lain, karena pada intinya membaca itu tidak harus membaca itu saja, tidak harus membaca hanya materi saja, sesuai materi, tetapi kita membaca yang lainnya. Nantinya kita akan bermain kata, bermain sajak, bermain gaya bahasa yang baru dan lain sebagainya, kita terapkan ke dalam tugas-tugas kita.
mungkin akan lebih bervariasi seperti itu. Nah, untuk itu marilah kita sebagai mahasiswa tingkatkan minat baca kita, karena membaca tidak akan ada ruginya. Membaca apapun itu, entah kita di jalan membaca baliho atau membaca MMT yang ada di jalan, iklan-iklan dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh kepada kita, kepada kehidupan kita, kepada wawasan kita, kepada kamus kita harus mempunyai kamus sendiri, kita harus memperbanyak atau memperkaya kosakata kita, bahasa kita, tidak hanya bahasa itu saja yang kita gunakan, seperti itu. Jadi untuk mahasiswa, khususnya saya sendiri harus meningkatkan minat baca, karena itu sangat penting dan sangat menginformasikan, bahkan sangat menguntungkan bagi kita sendiri, karena di situ kita banyak wawasannya, kita jadi tahu bagaimana harus berbicara yang baik, kita juga bisa tahu selain berbicara dengan yang baik, kita harus membaca. Pokoknya mari kita harus membaca, entah bagaimana caranya untuk kita sendiri membaca yang menarik itu seperti apa. Misalkan tulisannya semuanya kok tulisan semua, mungkin kita bosan, bisa kita menjadikan sebagai PowerPoint, bisa kita membuat galeri perpustakaan dengan foto, kita ada kata-katanya, tetapi kata-kata itu adalah tentang materi, jadi kita belajarnya asik, ada gambarnya, atau kita membaca, mendengarkan, bisa seperti itu. Nah, silahkan untuk mahasiswa masing-masing dari kita itu mempunyai minat baca dengan kadar masing-masing, tidak sama. Hadirin yang berbahagia, kesimpulannya adalah minat baca mahasiswa yang tinggi dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kecerdasannya. Bila dua hal ini bisa didapatkan, maka mahasiswa akan semakin percaya diri dan melahirkan sikap optimis dalam menilai dan menghadapi sesuatu. Membaca sangat penting bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak orang yang belum menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan dan kebutuhan. Hal ini menjadikan rendahnya minat baca pada seorang dapat disebabkan dua faktor internal dan faktor eksternal. Dalam meningkatkan minat baca mahasiswa, dosen mempunyai peran sentral di kampus dengan memberikan tugas-tugas untuk kuliah. Selain memberikan perkuliahan dan pengajaran, seorang dosen harus jeli memberikan mahasiswa pengajaran di kampus. Pengajaran dosen di kampus biasanya membuat mahasiswa sangat jenuh, dan ketika menerangkan materi perkuliahan terkesan satu arah. Bisa dilakukan dengan metode berdiskusi, debat topik, dibuat dinamika kelompok, dan lain sebagainya. Demikian pidato orasi yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup orasi ini, perkenankan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahannya, rahmat hidayah dan inayahnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan pidato orasi ini banyak khilafan dan kesalahannya, baik dalam perkataan maupun secara penyampaiannya mungkin kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.